94,9 FM Pro 1 RRI Banten. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Seperti biasa di pukul 16 lebihnya 25 menit sore hari ini kita menemani Anda semua dalam program Tanggap Bencana. Dan Tanggap Bencana di hari ini untuk tema kita adalah pentingnya kesiapsiagaan hadapi bencana air di Banten. Pastinya kita sudah menghadirkan juga narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banten. Terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktu Bapak-Bapak. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Al Amret selaku dari Kepala Kantor Basarnas Banten. Selamat sore. Selamat sore. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Lanjut pendengar Pro 1 ada juga Bapak Nana Suryana selaku dari Kepala Pelaksana BPBD Banten. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa ketemu di Google Meet ya Pak. Ini langsung sekarang datang ke studio ya. Kemudian juga ada Kang Fangki Ramadan dari relawan Facebook Banten News. Selamat sore Kang. Iya, selamat sore Kang. Oke, selamat sore, kabar baik juga ya? Alhamdulillah. Oke, nanti mic-nya boleh lebih dekat lagi ya supaya bisa terdengar oleh pendengar juga. Dan pendengar berbicara tentang bencana. Ini banyak sekali pasti ya kalau tentang kebencanaan, tapi kita fokus untuk bencana air di Banten. Tentang kesiapsiagaan hadapi bencana air yang berpusat di Banten nih ya, karena memang cukup panjang nih teman Pro 2 Provinsi Banten yang dianggap sebagai salah satu daerah dengan resiko tinggi terhadap bencana air. Mungkin ada alasan tersendiri nggak sih? Mungkin dari Pak Al Amrat nih bisa disampaikan ke pendengar Pro 1. Silahkan Bapak. Oke, kalau kami dari Basarnas sendiri ya, khususnya Kantor Pencarian Pertolongan Banten, kenapa Banten ini termasuk wilayah bencana di perairan ya? Karena kita diapit itu oleh Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia, termasuk beberapa kali atau sungai yang ada di wilayah Banten itu sendiri. Oke, jadi memang itu menjadi salah satu faktor juga ya Pak ya. Tapi kalau melihat nih Pak Nana, seperti tadi yang disampaikan Pak Amrat ya, jadi begitu luasnya juga untuk wilayah perairan. Ini yang menjadi salah satu penyebab juga nih bencana yang sering datang di wilayah Provinsi Banten. Kalau BPBD ini cukup banyak gak sih Pak menangani kasus-kasus tentang kebencanaan air dibandingkan dengan kebencanaan lain mungkin? Ya, memang apa yang disampaikan Pak Kakansar Banten ini suatu keniscayaan, dan kemudian tren yang sekarang terjadi di Banten itu ya banjir bandang, longsor, karena walaupun potensi yang lainnya yang katakanlah lebih besar dampaknya ya mudah-mudahan tidak terjadi, seperti tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi. Walaupun kita data di Pusdatin kita tiada hari tanpa gempa, hanya karena memang magnitudonya kecil sehingga tidak terasa. Yang terasa itu di atas 5 gitu ya. Nah, kemudian juga bahwa apa yang dilakukan kita sama-sama. Khusus terkait dengan evakuasi itu fungsi SAR di depan ya. Kita sebagai pendukung penopang baik personil maupun peralatan, termasuk juga instansi teknis lainnya, TNI Polri, dan juga relawan kebencanaan, seperti itu. Oke, jadi harus saling bersinergi nih satu sama lain, begitu juga dengan para relawan ya Pak yang ikut terlibat. Ini tadi membahas tentang tsunami juga, jadi flashback ke tahun 2018 berarti ya, yang menjadi salah satu bencana nasional yang begitu besar gitu ya, dan memakan banyak sekali korban. Saat itu bagaimana Pak untuk tsunami yang terjadi di tahun 2018? Kalau Pak Amrat sendiri melihatnya, apakah ada, ya jangan sampai sih ya, berpotensi terulang lagi, atau bagaimana nih Pak? Dari kami Basarnas sendiri ya, jadi kalau untuk dari kami Basarnas sendiri, sebenarnya untuk masalah kebencanaan ini ya, masalah kebencanaan itu kami hadir itu pada saat terjadi, pada saat terjadi, dan hal-hal yang kami lakukan di PRA itu paling tidak melakukan edukasi terhadap masyarakat, pemberdayaan masyarakat, termasuk di bidang pelatihan potensi, termasuk yang tadi masalah organisasi, relawan yang kami latih ya, dengan ilmu-ilmu besar yang
miliki. Dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di 2015 yang mungkin kita tidak harapkan itu terjadi, seperti yang disampaikan tadi Pak Nana, bahwa di Banten ini itu termasuk daerah rawan rings of fire ya, dalam artian itu masuk di rintangan itu. Tapi dengan hal tersebut paling tidak kita sudah mengantisipasi apa yang harus kita lakukan sebelum hal itu terjadi. Itu mungkin yang utama yang harus kita fokuskan, karena namanya bencana itu kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, di mana terjadinya. Oke, baik. Jadi memang tiba-tiba nih ya, walaupun memang bisa deteksi, tapi ya harus balik lagi kesiapan ya Pak ya. Oke, Kang Fangki, ini kan sebelumnya sudah berapa lama menjadi relawan nih? Mungkin cerita dulu ya. Facebook Banten itu terbentuk 2010. Saya gabung di Facebook Banten 2013. Udah cukup lama ya. Lumayan. Berarti saat tsunami juga udah kita udah turun juga saat itu? Udah turun di sana. Waktu tsunami itu kejadian tsunami jam 10-an malam ya kalau nggak salah ya. Itu jam 12 malam kita udah di lokasi. Alhamdulillah udah di lokasi, semua kita bentuk tim darurat. Ada beberapa volunteer juga yang hadir waktu itu. Jam 12 kita udah di lokasi tsunami yang status gunungnya itu masih berdengung gitu. Waktu itu masih di atas di salah satu hotel di Tanjung Lesung. Kita udah masuk ke situ, kita bermalam di situ dulu. Di sebelah gunung itu masih bunyi. Nah di situ arus untuk melalui jalan ke arah lokasi-lokasi titik evakuasi itu masih belum bisa dilalui sama kendaraan. Waktu itu masih serem banget waktu itu. Oke. Jam-jam awal terjadinya tsunami di hari pertama. Oke, baik. Ini kan selain bencana air itu ada tsunami, tadi ada banjir bandang juga seperti itu, dan juga ada beberapa banjir lain. Tapi kalau Pak Nana nih Pak, melihat gitu ya Pak, Banten punya resiko yang bisa dikatakan cukup banyak terjadi, lebih ke arah mana nih untuk banjir bencana airnya maksudnya? Ya, tadi potensinya ada ya. Potensi berbagai jenis bencana ada di Banten. Tapi yang sering terjadi ya saat ini trennya itu tadi banjir. Baik itu banjir genangan, banjir kiriman, ya, banjir bandang, dan karena bisa jadi di suatu daerah tidak hujan, itu bisa terjadi banjir. Oke. Ya, contohnya tadi kita ada lintasan sungai yang antar kabupaten kota, kemudian antar provinsi juga. Ada yang kewenangannya itu C2 dan C3. Hampir di utara itu kewenangannya Kementerian PUPR, malah ini C2 dan C3. Sehingga penting koordinasi dilakukan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota terkait dalam hal penanganannya, walaupun kewenangannya itu kewenangan kementerian C2, C3. Dan seperti beberapa minggu lalu terjadi banjir di Tangerang, itu di Tangerang sendiri tidak terjadi hujan karena di DKI dan Jawa Barat hujan. Nah, lintas provinsi ada Sungai Angke ya, ada Ciliwung juga, ada Cisadane. Itu imbasnya ke kita, ke Banten. Ini kenapa Pak yang akhirnya bisa menjadi penyebab? Apakah mengalirnya bisa sampai ke Banten dan menyebabkan banjirnya di kita gitu? Iya, karena hulunya di sana, hilirnya ke kita. Ya. Dan itu luapan sungai. Oke. Nah, itu beberapa faktor. Karena memang debit airnya, artinya intensitas hujannya bisa lebat sampai sangat lebat. Nah, kemudian ya daya tampung sungai, karena bisa saja itu belum sepenuhnya dilakukan penanggulan, dibangun tanggul, kemudian juga normalisasi sungai, seperti yang kita lakukan susur sungai bersama oleh Pak Gubernur, kemudian Wali Kota Tangerang dan Wali Kota Tangerang Selatan, Forkopimda. Itu kita bisa menyaksikan sebetulnya, bisa
apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya itu bisa kalau kita serius. Ya, tinggal berbagi peran saja. Dari sisi kita, dari BPBD dan SAR itu memang tadi pada saat terjadi bencana, ada korban, beliau langsung. Tapi apa yang dilakukan saat ini kita itu sesuai dengan topik ini adalah kesiapsiagaan. Nah, jadi belum masuk ke, ya kalau manajemen bencana kan ada ada pada saat dan pasca. Nah, bukan berarti di pada saat bencana tidak penting, sama pentingnya, tetapi kita juga jangan mengabaikan pada saat pra bencana. Nah, ini yang kita topik ini, sehingga nanti kerugian baik material maupun korban jiwa itu bisa diminimalisir dengan dilakukannya tahapan kesiapsiagaan itu. Kan ada kesiapsiagaan, ada pencegahan. Artinya kalau bisa kita cegah, ya cegah melalui mitigasi itu, ya, pengurangan risiko. Hanya memang dari kita ini yang kita hadir ini sepertinya lebih banyak kepada mitigasi non struktural. Karena yang strukturalnya itu instansi teknis, PU, ya, itu yang bangun, yang punya alatnya. Nah, kita dari aspek non strukturalnya itu tadi meningkatkan kesiapsiagaan, partisipasi masyarakat, ya, bagaimana meminimalisir terjadinya itu. Ini hal penting. Jadi topik sore ini merupakan hal yang harus dikembangkan terus, karena bisa jadi nanti bergeser apa yang kita lakukan pada saat terjadi bencana itu memakan biaya yang cukup tinggi misalnya. Nah, kalau bisa itu digeser biaya untuk penanganan bencana itu pada saat ya kita tanggulangi, kita antisipasi. Karena tadi ada yang tidak bisa diidentifikasi sama sekali, adalah sampai saat ini belum ada ilmuwan atau teknologi apapun yang bisa mendeteksi kapan terjadi gempa, di mana dan berapa magnitudenya. Ya, Pak ya. Kalau hujan, banjir sebetulnya, longsor itu lebih bisa kita identifikasi, bisa kita kurangi resiko atau dampaknya, gitu ya. Karena hujan sekarang tadi kita dikelilingi laut, bagaimana hujan itu supaya tidak turun di daratan. Nah, itu bisa dilakukan dengan melalui sekarang OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, itu didasarkan informasi data dari BMKG, kemudian kerjasama dengan BNPB. Nah, Badan SAR juga menggunakan pesawat-pesawat yang ada, gitu ya. Nah, walaupun itu memang biayanya cukup tinggi. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dideteksi dini itu, ada yang bisa diantisipasi. Tapi jadi, untuk bencana air ini masih belum gitu ya Pak ya? Seharusnya bisa diminimalisir. Karena apa? Kalau berbicara dulu tidak pernah banjir misalnya, kok sekarang banjir? Ya kalau kita lihat dari citra satelit itu bagaimana perubahan alih fungsi lahan itu ya. Coba kita, ya contohlah di kita, lingkungan kita, sekitar kita ini nih. Ini tadinya lahan terbuka ini, terbuka hijau katakanlah. Tiba-tiba ada bangunan. Menjadi bangunan. Gitu. Ya. Secara sederhananya, pemahamannya seperti itu. Yang tadinya air bisa meresap, catchment area di situ, tidak lagi dia akan mencari nanti sampai kemana air mengalir sampai dia bisa meresap ke tempat yang lebih rendah. Dan itu tidak seperti kendaraan, kalau macet berhenti. Air nggak ada istilah berhenti. Nggak lihat-lihat jalan dia ya Pak ya? Nggak bisa, dia sampai berhenti sampai di mana gitu kan. Nah itu, maka mudah-mudahan dengan konsep-konsep tadi kesiapsiagaan, mitigasinya lebih ditingkatkan. Karena semua sekarang arahan pemerintah itu, semua sektor pembangunan harus berbasis mitigasi risiko bencana. Artinya pengurangan. Kalau misal pembangunan suatu kawasan dengan luasan sekian hektar, maka akan nanti ya seperti ada buku evaluasi AMDAL lah katakan gitu. Itu jadi dituangkan di situ. Jadi kalau ini dibangun, maka akan terjadi nanti run off atau limpasan air kemana saja. Berapa kalau sampai dihitung berapa, sehingga kita harus bisa menyesuaikan
atau membangun kolam retensi, ya, kolam resapan. Itu konsep-konsep yang di kita terkadang itu terlupakan. Kalau yang di pengembang real estate dan sebagainya itu sudah punya konsep, sehingga dari perumahan air limpasan itu masuk ke situ. Berarti ini menjadi tantangan juga ya Pak ya? Ya. Oke, Pak Amrat ini menanggapi juga, dan nanti Kang Fangki ya ikut menanggapi terkait dengan kesiapsiagaan. Kalau tadi dari Pak Nana sudah mengatakan ada beberapa sebenarnya yang harus dilakukan gitu untuk mengantisipasi yang namanya bencana air ini. Kalau dari Basarnas, kira-kira kesiapsiagaan yang seperti apa sih Pak harusnya supaya bencana air ini nggak terjadi seperti itu? Kalau kami dari Basarnas sendiri tadi sudah disampaikan sama Pak Nana, dari kesiapsiagaan yang kami lakukan itu kan Basarnas itu hadir apabila ada kondisi membahayakan jiwa manusia. Fokusnya ke situ ya. Nah, apabila seperti banjir, kami melakukan evakuasi dari titik yang membahayakan mereka ke titik yang aman, seperti itu. Jadi kalau kesiapsiagaan yang kami lakukan, baik itu internal atau itu turun ke masyarakat atau pembinaan potensi, tadi kami sebutnya potensi ya, kalau di BPBD itu karena relawan Pak ya, yaitu relawan. Jadi untuk meminimalisir terjadinya dampak korban jiwa, itu kami melakukan seperti tadi, edukasi ke sekolah-sekolah yang namanya Sargoto School, atau mereka yang berkunjung ke kami memberikan edukasi gimana sih kalau terjadi banjir, proses mereka pada saat mungkin masih di sekolah atau di lingkungan mereka sendiri untuk menyelamatkan diri mereka paling tidak sejauh itu. Terus sudah ada beberapa program termasuk pemberdayaan masyarakat. Itu alhamdulillah kemarin kami lakukan di beberapa kabupaten, kemarin di Pandeglang sama di Lebak. Itu dengan kita mengambil masyarakat di wilayah-wilayah mungkin yang sesuai dengan pemetaan, mungkin yang kadang kita anggap rawan, terjadi bencana air tadi ya, atau banjir atau mungkin tanah longsor ya. Paling tidak kita memberikan edukasi ke mereka bagaimana sih mereka bisa menyelamatkan diri dengan koordinasi dengan BPBD, dengan jalur-jalur evakuasi yang sudah ditentukan, atau bagaimana cara mereka menyelamatkan orang di sekitar mereka, seperti itu sebelum dari tim kami yang menuju ke lokasi. Karena memang dengan kami juga institusi pemerintah dalam artian pasti keterbatasan ada ya, tidak di semua titik itu kita ada. Ya, kalau jumlah personil Basarnas saat ini ada berapa Pak? Alhamdulillah sebelumnya kami 46, sekarang ada tambahan 36 orang. 36. Ya, itu yang kami terbagi itu ada 3 unit, satu di Lebak, satu di Pandeglang, dan di Merak. Gitu, kita bagi. Ini tercover Pak untuk jumlah segini wilayah seluruh Banten? Alhamdulillah dengan kolaborasi rekan-rekan potensi SAR, termasuk BPBD, relawan-relawan tadi, termasuk bantuan dari masyarakat. Yang namanya tercover kalau kami sendiri nggak akan bisa berjalan sendiri. Ya. Termasuk masalah kebencanaan ya. Kalau kebencanaan tadi, masalah tanggap darurat itu ditentukan oleh Pak Nana. Kalau dari bidang BPBD menyatakan bahwa tanggap darurat membutuhkan evakuasi, kami ready di situ. Jadi kalau masalah kebencanaan kami selalu koordinasi dengan pihak BPBD. Oke. Berarti mitigasi ini begitu penting. Ya. Sangat penting ya untuk penting. kebencanaan. Ya. Kang Fangki ini 2013 menjadi relawan. Berarti udah banyak melihat hal-hal yang bisa dikatakan kalau warga biasa atau masyarakat biasa sih pengennya nggak terjadi. Tapi kalau Kang Fangki sudah langsung terjun nih ya ke lapangan. Apa sih yang harusnya sebenarnya disiapkan gitu ya untuk mengantisipasi yang namanya bencana air ini? Kalau dari pengalaman. Jadi memang Banten ini punya dua lokasi yang harusnya bukan dua lokasi, maksudnya dua kebencanaan yang harus diantisipasi, bencana laut dan bencana darat itu tadi, yang gempa bumi, banjir di perkotaan itu bencana darat. Bencana lautnya itu tsunami, rob, yang lainnya yang berada di laut. Yang harus disiapkan itu mitigasi atau tempat siaga bencana, relawan-relawan pemuda yang ada di pesisir laut, entah itu di darat, itu berkontribusi terhadap penanggulangan bencana yang mereka bakalan menyelamatkan banyak jiwa ketika terjadi bencana itu tadi. Jadi peluang untuk menyelamatkan jiwa itu tadi, ya itu tadi, keterlibatan pelaku usaha, teman-teman relawan di semua bidang, relawan kesehatan, relawan lingkungan, relawan sungai yang kemarin
berpartisipasi gabung sama pemerintah daerah. Berikut juga sama des-des relawan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Nah, itu yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjadi bencana, ketika terjadi bencana. Di dalamnya ada sosialisasi, ya kan? Ada penyiapan peralatan bencana, di dalam ada apa saja yang harus kita siapkan. Misalnya ketika kita akan tahu terjadinya banjir, kita harus siapkan dokumen-dokumen yang harus diamankan gitu. Berikut juga sama peralatan-peralatan lainnya gitu yang harus disiapkan. Nah, itu akan timbul dari teman-teman yang ada, yang sudah dibentuk, misalnya kayak pemuda-pemuda yang udah jadi relawan. Pemuda-pemuda itu yang akan mensosialisasikan apa yang akan terjadi ketika gempa, mereka harus melakukan apa masyarakat itu. Nah, itu yang harus diperbanyak, relawan-relawan di masyarakat, ditimbul, harus menumbuhkan cikal bakal relawan-relawan itu. Itu bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua pihak. Kita kan ada pramuka, ada kader-kader posyandu, ada des relawan yang bisa menumbuhkan cikal bakal untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang itu. Jadi kesiapsiagaan bencana itu menurut saya ya itu yang kekuatan kita untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Oke, berarti ini kembali lagi kepada masyarakatnya gitu ya. Yeah. Harus benar-benar mengetahui kalau banjir itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan pastinya nih pendengar Pro 1, kita saat ini juga sedang live di YouTube RRI Banten. Jadi kalau Anda ingin bertanya, silakan bisa menggunakan live chat kita juga bersama Pak Amrad dari Kepala Kantor Basarnas Banten, kemudian juga ada Bapak Nana Suryana, Kepala Pelaksana BPBD Banten, dan juga Kang Fangki Ramadan dari relawan Facebook Banten News. Oke, kita bahas untuk mitigasi. Sebenarnya apa nih Pak yang harus dilakukan untuk masyarakat? Ini udah terjadi nih banjirnya gitu ya. Kita harus seperti apa sih Pak supaya tidak ada korban seperti itu ya? Mungkin dari Pak Nana dulu nih Pak, nanti dilanjutkan oleh Pak Amrad, silakan. Baik. Jadi di setiap bencana itu ada beberapa jenis ya. Tergantung nanti jenis bencananya. Ini kita bahas tentang bencana air ya. Tidak bencana yang lain. Kita fokus air dulu nih Pak. Nanti kita longsor mungkin next ya Pak. Yang lainnya bencana darat dan yang lainnya. Itu ada standar operasional prosedur ya, atau SOP yang harus dilakukan. Dan itu sudah kita sering sampaikan baik di media sosial, termasuk juga kan Fangki ini salah satu media, beliau menyampaikan itu kepada masyarakat, ataupun kita langsung melalui Desa Tangguh Bencana, dan juga ada keluarga tanggap bencana. Ini di setiap daerah ada? Di setiap daerah ada, kita lakukan. Itu kebetulan menjadi program rutin dari BPBD. Kerjasama kita dengan instansi terkait, baik di pusat maupun di BPBD Kabupaten Kota, dan tentu juga Basarnas dan relawan yang lainnya. Termasuk juga kita melakukan gladi atau simulasi lah gitu ya. Bagaimana masyarakat bisa paham ini kalau terjadi bencana banjir gitu ya. Nah, karena memang ini harus terus dilakukan dan harus terus didengungkan kepada masyarakat supaya tidak gagap lah, tidak panik pada saat terjadi bencana. Karena disinyalir meskipun tidak ada banjir bandang, terkadang ada korban jiwa. Ini sering Pak Kakan ini bersama kita melakukan evakuasi korban tenggelam, korban hanyut. Padahal itu misalnya bukan banjir besar gitu ya Pak? Bukan banjir besar. Karena pemahaman masyarakat ya, yang masih perlu ditingkatkan. Tadi artinya partisipasi aktif. Bisa jadi contoh waktu tidak jauh lah, Untirta waktu banjir ya di situ. Itu kan ada sungai. Anak-anak bermain, berenang. Disangkanya kan itu cetek ya Pak? Ya kata bahasa Sunda cetek, itu di jalan, tapi ternyata itu kali. Nah, aliran tidak deras terlihat tetapi dalam gitu. Kalau sudah begitu itu ya Pak Amran yang jago renang juga mikir-mikir menyelamatkan para kondisi begitu itu ya SOP-nya sudah harus berlaku. Makanya
sering kita kerjasama, ada juga melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi tingkatan pendidikan nanti melakukan sosialisasi edukasi kepada siswa dan siswi ini agar tersampaikan langsung kepada masyarakat. Nanti kan siswa-siswi ini melalui tahapannya, ya cara penyampaiannya tentu berbeda antara tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Apa yang tadi sampaikan Pak Amran juga, di kita sering kedatangan, kalau istilah siswa itu field trip ya. Field trip. Anak-anak sekolah nih anak-anak ya. sekolah datang ke kantor untuk pengenalan itu dan simulasi. Dan kita harapkan juga tidak perlu juga kalau yang jauh harus dipaksakan ke kantor. Kita datang ke lokasi, ke sekolah, paling tidak nanti akan kita lakukan edukasi kepada para pendidik, nah, sehingga nanti pendidik ini yang bisa langsung menerapkan, menyalurkan ilmu itu, ya, sosialisasi kepada seluruh siswa masing-masing sekolah. Dan ini sudah diterapkan di Pandeglang, contohnya melalui setiap pagi sebelum masuk sekolah, setelah apel itu dilakukan gladi atau simulasi, sehingga melekat setiap saat untuk seluruh kebencanaan berarti ya Pak? Seluruh kebencanaan kalau itu, karena jika terjadi gempa bumi apa yang harus dilakukan, kemudian jika terjadi banjir apa yang dilakukan, karena pada saat banjir ini bukan hanya korban hanyut ya, kan, tapi yang ini SOP-nya terkadang lupa karena panik. Benar sih Pak, itu Itu udah panik banyak duluan. yang meninggal menjadi korban karena tersengat aliran listrik. Ya, artinya ada SOP di situ. Kalau terjadi banjir, pastikan bahwa aliran listrik itu sudah terputus. Aliran listrik di rumah kita itu sudah terputus, salah satunya. Karena kita aktivitas kita nanti bersentuhan dengan air itu. Cepet itu ya Pak ya? Iya, Aduh. secara otomatis itu ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang terkadang dianggap, oh ini tidak mungkin terjadi, bisa terjadi seperti itu. Oke, Pak Amrat, ini kalau melihat dari korban-korban gitu ya di lapangan nih Pak, yang cukup sering dilihat, penyebab utama ya tadi menanggapi juga ya dari Pak Nana, yang akhirnya banyak korban terjadi, biasanya mungkin perempuan juga lebih banyak atau anak-anak gitu ya. Karena saya perempuan juga kalau udah banjir, tolong gitu, kayaknya panik duluan gitu loh. Apalagi nggak bisa berenang ya. Betul. Ada orang nyelamatin, bukannya pasrah tapi ditarik-tarik tuh orangnya, jadi ikut tenggelam bareng-bareng. Ya. Ini gimana nih Pak? Rata-rata sih ya, rata-rata tadi sudah disampaikan. Kalau kami sendiri di Basarnas untuk di tahun ini ya, untuk wilayah khususnya kebencanaan, untuk di banjir itu sudah 3 kali penanganan, dan itu evakuasi, dan jumlahnya juga nggak terlalu banyak ya, dalam artian ya tadi seperti disampaikan, kadang yang anak-anak, terus mungkin ibu-ibu yang sudah lansia, kadang tingkat kepanikan lebih tinggi. Walaupun mungkin itu sebenarnya bisa jalan sih, nggak terlalu membahayakan. Tapi dengan kondisi mungkin hujan yang lebat, arusnya deras, mereka sudah nggak berani. Jadi mungkin kepanikan itu hingga menyebabkan kadang korban-korban jiwa itu bertambah seperti itu. Terus kalau kami sendiri, kalau masalah kebencanaan di air ini ya, dari Basarnas sendiri, kami juga beberapa KMM yang kami sebut namanya kondisi membahayakan manusia ya, yang itu pertolongan kadang orang kecebur di laut, nelayan, tenggelam. Tahun ini kami sudah menangani kurang lebih 21 kasus. Tapi ini selamat ya Pak ya? Ada yang dinyatakan selamat, ada yang dinyatakan meninggal dunia, dan ada yang dinyatakan hilang. Kalau SOP kami kan pencarian selama 7 hari, dan apabila 7 hari itu melakukan pencarian dan tidak ada tanda-tanda korban ditemukan, itu kita close. Dan apabila di perkembangan di kemudian harinya ada tanda-tanda korban ditemukan, itu kita bisa nyatakan buka kembali, atau apabila korban ditemukan dan butuhkan evakuasi, itu operasi SAR kami buka kembali. Seperti itu. Oke, jadi dilihat dulu nih tanda-tanda dan juga rentan waktunya seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, kita geser lagi nih ke Kang Fangki. Kang Fangki selama menjadi relawan juga pasti ada beberapa kendala terbesar juga mungkin selama menghadapi tugas-tugas di lapangan. Mungkin terkait logistik, akses atau yang lainnya. Ini juga sekaligus mungkin harapan juga gitu ya Kang ya, kalau bantuan dari pemerintah dan yang lainnya untuk langsung membantu para korban-korban. Sebenarnya apa sih menjadi tantangan?
Eh, Kalau terjadi bencana di pelosok-pelosok, misalnya di pelosok Pandeglang, Lebak, ataupun daerah-daerah pesisir, itu pusat pemerintahannya ada di Kota Serang. Oh, jauh ya. Jauh. Nah, itu menjadi suatu tantangan bahwa pemerintah daerah, Pemprov Banten, bahkan Pemkot Serang sendiri harus siap untuk menjadi wilayah penghubung. Berikut juga penghubung distribusi logistiknya, distribusi peralatannya. Nah, itu yang harus lebih ditekankan, koordinasi terhadap teman-teman volunteer-volunteer yang berada di Serang juga, relawan-relawan yang ada di Serang juga harus siap bahwa mereka itu berada di wilayah yang menjadi wilayah penghubung. Karena beberapa kejadian bencana yang ada di pelosok-pelosok atau pesisir itu, kita menginformasikan kepada relawan-relawan di luar Banten itu masuknya ke wilayah Kota Serang, pakaian layak pakai, sembako, atau bahkan air bersih yang dari luar dari Banten itu masuk ke wilayah Serang dan harus kita distribusikan ke tempat itu tadi. Ke Jadi tempat butuh waktu, titik. Nah, nggak itu langsung ya. Pemerintah daerah harus lebih siap memposisikan diri bahwa mereka itu ada di pusat distribusi gitu tuh. Kota Serang misalnya, Kota Serang berada di wilayah di berdekatan dengan pusat pemerintahan provinsi, dan Kota Serang harus siap untuk menjadi wilayah pendistribusi yang lancar dengan segala komunikasi, berikut komunikasi dengan para relawan yang ada di pelosok atau TNI Polri yang sudah ada di lapangan. Nah, itu yang kadang terhambat. Jadi ketika kita mendistribusikan suatu bantuan ke lokasi titik bencana itu, kita bingung, ini sudah belum, ini udah belum, Udah nyampe mana udah nyampe nih? mana. Bahkan kalau bencana itu bencana besar, sering terjadi yang didistribusikan itu dicegat di jalan sama masyarakat, yang mereka juga perlu bantuan-bantuan itu. Tapi yang tadinya kita mau distribusikan ke Tanjung Lesung, tapi di Labuan kita sudah dicegat. Kadang itu yang terjadi. Kenapa itu ya, Kang? Bisa karena mereka yang di Labuan juga belum butuh dapat gitu ya. Mereka belum dapat. Nah, informasi bencana dan titik-titik lokasi itu yang masih kita harus tekankan bersama-sama dengan pemerintah daerah, teman-teman relawan di lapangan, bahkan TNI Polri yang sudah ada di lapangan. Itu harus lebih kuat lagi. Itu merupakan kekuatan untuk meminimalisir resiko yang terjadi setelah pasca bencana. Oke. Sebenarnya sih berbicara tentang kebencanaan mulai dari pra-nya, kemudian juga pascanya ini panjang ya. Tapi ternyata waktu nih, dilihat-lihat udah jam 5. Cepet banget sih. Belum sempat kebahas semua, tapi sekaligus menjadi statement closing mungkin yang sempat belum disampaikan dari Pak Nana, Pak Amran, dan juga Kang Fangki nih. Silakan dari Pak Nana dulu nih. Baik, terima kasih para pemirsa RRI Pro 1. Jadi topiknya ini kesiapsiagaan, artinya belum ke kedaruratan dan ke pasca bencana. Bahwa di kesiapsiagaan itu tadi semua elemen sudah melakukan upaya. Kemudian dari Pemprov sendiri melalui BPBD, tentu kalau berbicara kekurangan sumber daya manusia, kekurangan logistik, peralatan dan sebagainya, ini kita bisa lakukan koordinasi bersama, dan dinas-dinas terkait juga ini sudah sampai pemetaannya ke lokasi di kecamatan, tingkat kecamatan ya. Dan kita sudah sampaikan untuk logistik itu semua nanti difokuskan di kecamatan. Di kecamatan, atau nanti kalau di kecamatan itu hanya satu lokasi desa tertentu yang mendapatkan bencana ya, maka langsung ke titik lokasi bencana. Ini untuk menghindari tadi macet di jalan ya, Pak. Macet di jalan, ada cegat, dan itu salah satunya adalah di kesiapsiagaan ini. Kemudian juga desa juga sudah ada kewenangan itu bisa mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana, sehingga kita bisa lebih mudah jarak waktu jangkauan dari pusat kemudian ke
ke lokasi kejadian bencana ini bisa lebih efektif dan efisien. Oke. Tenaga-tenaga kita juga tadi para relawan termasuk Basarnas dan sebagainya itu sudah di posisi-posisi strategis yang katakanlah sudah dipetakan jenis potensi bencana yang high risk-nya itu Di daerah masing-masing gitu ya. masing-masing Oke. sudah kita petakan sehingga tidak lagi kita sasar gitu terjadi bencana di lokasi A kita tempatkan personil di B, tidak juga seperti itu karena data-data kejadian bencana tahun-tahun sebelumnya itu menjadi referensi kita ya walaupun mungkin ada titik-titik lokasi baru. Saya kira ini penting sekali lagi kesiapsiagaan menjadi salah satu kunci utama bagaimana kita mengurangi dampak risiko dari suatu bencana yang terjadi. Terima kasih. Oke, baik. Dilanjutkan dari Pak Amrat nih Pak, silakan. Oke, terima kasih. Dari Basarnas sendiri, dari kami ya, kami himbau kepada masyarakat dengan pada saat melaksanakan aktivitas selalu memperhatikan faktor cuaca ya, khususnya faktor cuaca, dan mungkin lebih mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan aktivitas. Karena dengan evaluasi kejadian-kejadian terjadi yang pernah sering kami tangani itu rata-rata dari safety yang mungkin kurang ditekankan ya, yang kurang ditekankan dalam artian masih ada kejadian-kejadian yang pada saat cuaca yang tidak menuntut tapi kita melaksanakan selalu beraktivitas mungkin menjadi faktor kebutuhan tapi mungkin tidak memperhatikan alat keselamatan atau pelindung diri dalam artian untuk keselamatan dia sendiri. Mungkin itu yang dari kami dari Basarnas. Pelindung diri, tambah dulu dikit ya Pak. APD, Pelindung diri. APD. Oh, oke, yang alat harus dimiliki pelindung diri, dari ya. setiap. Mungkin dalam artian mungkin mau beraktivitas di pelayaran nih, mungkin nelayan-nelayan mungkin gimana dengan cuaca buruk mungkin itu faktor memang keharusan bagaimana memiliki pelampu, mungkin alat-alat apung seperti itu. Oke, baik. Dari Kang Fangki nih Kang, silakan. Kalau dari saya, bencana itu tidak bisa kita hindarin, tapi bisa kita minimalisir dampak dan resikonya melalui kesiapsiagaan bencana itu tadi. Kesiapsiagaan bencana itu kekuatan yang memang harus kita rawat, kita jalankan, kita sosialisasikan, kita perbanyak keanggotaannya untuk melakukan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat agar tidak banyak korban-korban jiwa yang terdampak terhadap bencana. Karena pemulihan masyarakat untuk terjadinya bencana itu tadi pemulihan ekonomi, pemulihan psikologis pasca bencana itu yang sulit kita atasi. Jadi peran pemerintah daerah, peran pemerintah pusat, volunteer yang ada di daerah, bahkan pelaku usaha itu sangat penting untuk untuk menanggulangi bencana itu. Oke, dan yang pasti yang luar biasa tuh dari BPBD, Basarnas dan juga para relawan ini nampaknya nggak pernah mengenal waktu ya. Bencananya malam berangkat ya Pak ya. Mau jam berapa aja ditelepon langsung siap seperti itu ya Pak ya. Sehat selalu pastinya untuk teman-teman dari Basarnas, BPBD dan juga teman-teman relawan Banten, Facebook Banten News ya, dan salam juga untuk teman-teman semuanya. Sekali terima kasih sudah menyempatkan waktu. Next kita ngobrol topik yang berbeda ya Pak ya, insya Allah ya. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1 RRI Banten, demikian untuk obrolan tanggap bencana kita sore hari ini dengan tema pentingnya kesiapsiagaan hadapi bencana air di Banten. Aku Siastari pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi